untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita telah terhubung dengan Arief Sugiono, Kepala PT Kontak Perkasa Futures Balikpapan. Pak Arief. Ya, halo. Ya, Pak Arief, ini kalau kita lihat terkait dengan pergerakan komoditas hari ini, seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas kita hari ini, Pak Arief? Volume komoditas per hari ini itu tidak jauh berbeda dengan minggu lalu, bahkan cenderung mengalami penurunan. Hal ini juga termasuk karena situasi ini belum stabil gitu, Mbak. Jadi Anda melihat bahwa penurunan ini dikarenakan antara karena kondisi yang tidak stabil seperti itu, masih berkaitan dengan COVID-19, Pak Arief? Terutama karena COVID-19, karena pada komoditi-komoditi ini kan sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian, terutama pembukaan perekonomian yang mungkin akan segera dilakukan. Ini ke depan mungkin akan ada harapan baru untuk terutama kalau ada pelonggaran dari PSBB untuk di beberapa wilayah di Indonesia maupun di dunia ini. Oke, meskipun kita sudah memasuki new normal dan ada beberapa daerah yang memang masih melakukan PSBB sebenarnya, walaupun itu PSBB profesional atau di Jakarta sendiri terkait dengan PSBB transisi, ini juga masih belum mempengaruhi komoditas kita atau seperti apa? Komoditas tentu ada beberapa daerah yang sudah boleh untuk melakukan pelonggaran. Ini tentu berpengaruh kemungkinan untuk minggu depan atau akan mengalami satu kenaikan. Tetapi kan belum semuanya juga bisa dibuka. Terus kemudian untuk pulih seperti sebelum COVID pun ini juga perlu butuh waktu yang lama, Mbak. Karena porsinya kan tentu sangat terpukul dengan kondisi penurunan omset dari terutama komoditas kopi dan lain sebagainya, karena kafe-kafe semuanya tutup ini, Mbak. Oke, baik. Nah itu dia, sejauh Anda atau bagaimana terkait tadi ya permintaan dari kakao dan kopi di pekan ini, mengingat bahwa juga sekarang di beberapa daerah juga sudah mulai diizinkan untuk membuka kembali restoran ataupun kedai-kedai kopinya? Tentu pasokan utama dari kakao dan kopi itu kan mayoritas dari kafe-kafe. Dan ini ada satu kabar gembira dengan adanya pembukaan mulai dibukanya kedai-kedai kopi dan juga di mal-mal yang mungkin sudah mulai ada pembukaan, sehingga tentunya ini pasti akan mempengaruhi permintaan akan kopi dan kakao. Dan ke depan saya yakin optimis pasti harga kopi dan juga kakao akan ikut mengalami satu kenaikan dengan banyaknya permintaan yang kemungkinan karena adanya kafe-kafe yang sudah mulai buka ini, Mbak. Oke, berarti kalau secara permintaan jika kita membandingkan di bulan yang lalu, bulan ini diharapkan akan lebih baik ya untuk kopi dan kakao. Saya kira bukan harapan, kemungkinan dengan adanya buka ini saya yakin pasti permintaan akan semakin naik ke depan. Oke, baik. Ada prediksi kira-kira akan naik berapa persen sebenarnya Pak Arief terkait dengan kopi dan kakao di pekan ini atau di bulan ini? Kalau kondisinya kita bicara ke depan, kita belum bisa pastikan juga, karena kalau kemungkinan kenaikan kalau sekitar 30-50% mungkin ada, tetapi kan banyak juga masih kekhawatiran takutnya ada gelombang pandemi yang kedua. Ini yang orang masih berpikir ke situ dan khawatir akan adanya wabah itu akan ada gelombang yang kedua. Ini juga belum pasti karena juga semua kan masih dicoba juga apakah nanti ke depannya benar-benar kita sudah benar-benar normal atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah. Oke, Pak Arief, ini kita juga tahu bahwa kebijakan OPEC perpanjang lagi terkait dengan pemangkasan terhadap komoditas, ini cukup berpengaruh kah sebenarnya? Untuk kondisinya bahwa beberapa waktu yang lalu bahwa negara-negara OPEC itu kan berusaha untuk memangkas produksi minyak. Tetapi ada dua negara yang belum sepakat, yaitu Meksiko sama Rusia. Ini juga berpengaruh. Tetapi untuk pertemuan OPEC di minggu ini kemungkinan semua setuju untuk memangkas tingkat produksinya. Sehingga kemungkinan untuk komoditas sektor energi kemungkinan harga mungkin akan mengalami satu kenaikan. Karena adanya pemangkasan ini, Pak. Ya, ini yang cukup menarik hari ini adalah emas. Di mana emas dikatakan turun. Ini Anda melihatnya karena minyak mentah menaik harganya seperti itu. Nah, Anda melihat seperti apa sebenarnya Pak Arief ini dengan tren emas pekan ini yang nampaknya akan turun atau seperti apa Anda lihat ya? Emas mengalami penurunan karena kan data Amerika tentang mengenai tenaga kerja kan
membaik di luar ekspektasi pasar, sehingga membuat emas tertekan untuk dari minggu lalu, dan kecenderungannya mungkin masih kondisinya minggu ini mungkinan masih akan tertekan. Tetapi nanti kita baru akan melihat di hari Rabu ada FOMC meeting, itu nanti akan berpengaruh apakah nantinya The Fed akan menurunkan suku bunganya menjadi 0 atau tetap. Apabila tetap, kemungkinan emas bisa akan kembali rebound kemungkinan di minggu depan ini. Oke, baik, kita akan tunggu terkait dengan hal itu berarti ya, Pak Arief. Terima kasih Pak Arief telah bergabung bersama kami dan membagikan informasi serta analisisnya. Pemirsa, Arief Sugiono, Kepala Cabang PT Kontak Perkasa Futures Balikpapan.